Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'an karim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Semoga senantiasa kita terus melaksanakan ajaran-ajaran
dengan memanjangkan umur kita. Bahwa umur kita ini suatu modal. Ada keterangan umruka sumani. Umurmu adalah modal harta. Kita Allah masih kasih kesempatan hingga pada saat ini masih kita bisa melakukan ibadah-ibadah. Dengan Allah memanjangkan umur kita, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali saat ini setelahnya kita libur yang cukup lama. Dikata Pak RW hampir 4 bulan, dari bulan Maret sampai bulan dibuka lagi bulan Juli. Mengingat adanya suatu ujian bagi kita, ada wabah COVID-19 atau virus corona yang melanda daerah kita, negara kita, dan dunia kita saat ini. Mudah-mudahan setelah kita buka ini, virus yang melanda daerah kita, negara kita, dengan doa kita segera Allah angkat sehingga kita bebas kembali. Kita rasanya kemarin Pak, rasanya sangat terbatas. Salaman juga kita takut dalam saudara kita yang biasa kita salaman sepakat seminggu. Sekarang ini dengan ada virus terhadap kita. Jadi kata pada oleh jauh tajam sana kemana-kemana, takut dia tidak diterima. Nah inilah bahkan sampai sholat Jumat, sampai tidak melaksanakan pengajian sebelum libur sudah diliburin, ya, sehingga tidak ada penutupan. Bulan Rajab biasanya ramai jadi sepi. Nah inilah, ini ujian-ujian bersama kita. Mudah-mudahan ujian-ujian itu yang kita rasakan dalam beberapa bulan ini segera Allah angkat dan kita bebaskan. Amin ya rabbal alamin. Ini dibuka ya tak. Selanjutnya, karena masih ada bulan Syawal sudah lewat. Sekarang sudah bulan Zulqa'dah, hampir lagi masuk pada bulan Dzulhijjah, yang mau lebaran lagi. Ya, sudah mau lebaran lagi. Tentu kita sebagai Muslim, sebagai umat Islam diberitakan untuk saling mengambil maaf. Karena lebaran kemarin kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Bahkan dengan keluarga kita yang ada di Jakarta, di mana tidak ada kabar di pulang. Begitu juga saya banyak belum bertemu dengan para jamaah sekalian. Maka malam hari ini kesempatan yang baik bagi kita untuk yang pertama saling mengambil maaf. Ya tentu saya paling banyak bicara, paling banyak kesalahan, paling banyak keterlambatan. Maka malam hari ini kepada para jamaah sekalian, saya mohon berbuatan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah bila dimaafkan, dan bila pada jamaah sekalian pun ada kesalahan besar tidak ada, saya telah berbuat maaf. Jadi itulah yang namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kita sudah berdoa puasa siang harinya, malam harinya kita tidak mulai banyak berdoa minta ampun kepada Allah. Bahkan Ramadan itu adalah dibagi kepada 3. Ada periode pertama rahmat, periode kedua maghfirah ampunan Allah, periode ketiga ibnu minana. Kita yakin doa-doa kita yang sungguh-sungguh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Rasulullah dalam sabdanya, "Shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara." Siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan betul-betul ikhlas dan iman, maka Allah ampuni dosa-dosanya, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Yakin ini kita sudah seperti itulah. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan itu dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa kepada manusia ini kita minta maaf. Kita saling mengambil maaf. Itulah yang dikatakan Idul Fitri, kembali kepada kesucian itu. Maka kita dimanapun saja berada, bila ada kesalahan, bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya di bulan Syawal, di mana saja kalau kita ketemu saudara kita saling mengambil maaf. Itu untuk menghilangkan dosa-dosa yang ada. Ya mudah-mudahan kita saat ini ibarat buku yang masih bersih, yang belum tertulis dengan tinta-tinta merah. Sekarang ini kita berusaha untuk memperbaiki diri, untuk lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Kenapa? Karena kita sudah digembleng Pak di bulan Ramadan. Bulan Ramadan
latihan. Kita bersyukur Pak, ada dalam 1 tahun ini bulan Ramadan. Kalau nggak ada bulan Ramadan, udah banyak daripada batas, udah banyak daripada lupa baca Al-Quran, udah banyak lupa bangun malam. Alhamdulillah dengan adanya bulan Ramadan, kita dilatih, dididik selama 1 bulan. Puasanya pada siang harinya, yang tadinya nggak pernah puasa, ada bulan Ramadan kita puasa. Kemudian bangun malamnya Pak, yang biasanya di bulan-bulan lain tidak pernah kita bangun, di bulan Ramadan kita bangun. Bahkan selama 1 bulan kita bangun. Apa itu? Kita mau sahur. Pasti kalau kita mau puasa, kita mempersiapkan diri bangun malam sahur. Nah, sahur itu dibarengi kalau orang-orang yang memang memanfaatkan waktu yang baik, dia sekaligus sholat tahajud, sholat hajat, minta kepada Allah, kemudian dia sahur. Ini pendidikan dan latihan yang luar biasa yang tidak pernah kita lakukan pada bulan-bulan yang lain. Paling kalau bulan-bulan yang lain kita bangun malam Pak, bisa, ya. Tapi kalau bulan Ramadan selama 1 bulan yakin kita bangun. Walaupun ada yang sahur ruangan, walaupun ada yang memang yang bangun kencing ruangan, tapi semua di bulan Ramadan kita full selama 1 bulan kita bangun. Yang tidak pernah baca Al-Quran, alhamdulillah di bulan Ramadan kita baca Al-Quran. Ya benar kan? Ada yang dapat, apalagi kemarin sedang dalam keadaan lockdown, nggak boleh keluar, di rumah kita baca Quran. Ada yang sampai 1 kali khatam, bahkan ada yang 2 kali khatam, ada yang 3 kali khatam, yang nggak 3 kali khatam, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang nggak 1 juz bisa, yang dari sahur kekurangan Pak. Ya. Alhamdulillah itu didikan Ramadan. Bahkan didikan Ramadan yang lain dari itu begitu banyaknya Pak. Bulan Ramadan kita didik untuk sabar. Sabar-sabar menahan amarah, nggak boleh marah di bulan Ramadan, nggak boleh ngomongin orang di bulan Ramadan, ghibah, namimah. Bahkan sabar menahan makan dan minum, walaupun itu makanan adalah makanan kita. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal kalau kita makan itu bisa lah. Kita makan karena makanan kita di depan kita, tapi karena kita sabar, karena kita disiplin, tidak kita makan padahal makanan dari depan kita, makanan kita. Kita nggak mau makan apa? Nah, kita menunggu sampai datangnya waktu maghrib baru kita makan. Justru banyak sekali pendidikan. Maka saat inilah Pak bukti hasilnya pendidikan kita. Masih ada nggak itu pendidikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan saat ini? Kadang-kadang orang buat pas bulan Ramadan ini begitu semangatnya, pas di bulan Ramadan beres, hilang semua. Subuh yang tadinya udah bangun mulai jam 4 sudah ada di masjid, pas lebaran hilang bangun jam 7. Baca Al-Quran nggak sama sekali sekarang. Bangun malam cuma kencing ruangan, udah nggak ada yang bangun, hilang semua. Jadi pendidikan dan latihan itu masih sekedar pelatihan pendidikan, tapi bangga semuanya. Maka saat inilah Pak, kita membuktikan hasil pendidikan kita yang kita lakukan selama 11 bulan. Berhasil nggak pendidikan kita ini? Pendidikan 1 bulan untuk dilakukan kegiatan hidup kita selama 11 bulan sampai ketemu Ramadan yang datang. Ini mudah-mudahan pendidikan kita berhasil. Maka kata Rasulullah SAW, kalau orang sama aja setelah dididik Pak, itu termasuk orang-orang yang rugi. Tapi kalau ada peningkatan setelahnya kita dididik, termasuk orang-orang yang beruntung. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, "Man kana yawmuhu khairan min nafsihi fahuwa rabi." Siapa orang yang ada hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, termasuk orang yang beruntung. Kemarin kita mau malas-malasan, sekarang setelahnya Ramadan, bulan Syawal, bulan Haji, bulan Dzulqa'dah, rajin ibadahnya lebih rajin, lebih bagus daripada sebelum bulan Ramadan. Itu termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau sama aja Pak, kemarin yang begitu, sekarang begitu kata Rasulullah, "Man kana yawmuhu misla amsihi
Apalagi kalau seandainya orang itu lebih jelek Pak dari kemarin. Kemarin masih sholat jamaah, sekarang udah nggak ada. Kemarin masih ngaji, sekarang udah malas ngajinya. Kemarin masih bangun malam, sekarang udah nggak bangun malam. Hilang semuanya, itu lebih jelek daripada hari kemarin. Maka kata Rasulullah, man kana yawmuhu syarra kamsihi bahwa man. Siapa orang yang ada hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu termasuk orang yang celaka sekali. Maupun isi maupun hilang, celaka sekali. Maka kita tinggal pilih. Kita pilih ingin yang lebih baik daripada hari kemarin. Kenapa? Umur kita Pak secara otomatis semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Walaupun umur kita jumlahnya semakin bertambah, kemarin 60 tahun, sekarang 61 tahun, kemarin 50 tahun, sekarang 51 tahun, bertambah itu umur kita jumlahnya. Tapi secara otomatis kontrak hidup di dunia kita sekarang ini semakin berkurang. Berapa tahun lagi ada di dunia? Apa yang harus kita lakukan saat ini? Bekal apa yang harus kita bawa? Ini Pak. Ini yang menjadi suatu bekal-bekal kita yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dibawa harta benda kekayaan, enggak ada. Tapi amal-amal soleh kita yang seperti ini yang kita bawa. Ibadah-ibadah yang seperti ini, ngaji, sholat berjamaah, bangun malam, ini yang kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ilmu yang kita lakukan ini Pak, ini suatu prioritas daripada ibadah-ibadah yang lain. Menuntut ilmu walaupun sejak sesaat, tidak lama, tapi punya nilai yang sangat besar. Makanya ada seorang ulama mengatakan ibadah yang paling ringan Pak adalah ngaji. Ibadah yang paling ringan ngaji. Apa yang ngaji? Karena kita cuma duduk dengan Pak, ada duit. Tidur juga boleh. Guru lagi terangin tidur boleh enggak? Boleh. Kita duduk cuma kuping doang kita, nggak perlu modal. Sholat masih perlu bergerak. Puasa masih perlu menahan. Lapar dan haus dari pagi sampai sore. Sholat tahajud harus bangun malam. Ngaji duduk ruangan Pak. Emang kita jalan dari rumah. Cuma kena dari ruangan paling ringan, tapi mempunyai nilai pahala yang paling besar. Bahkan lebih besar daripada sholat sunat 1000 rakaat. Sering kita udah ungkapkan hadis siapa? Yunus suka sanatan bi majlisil ilmi la tamassuka laman wala taktubu harban wa yunzaka min an tusalli al-farqan. Duduknya kita di tempat menuntut ilmu Pak, 1 saat saja, 1 jam saja, lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Bahkan dalam hadis lain, lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang hamba sahaya. Ngaji cuma sejam. Itu nilainya begitu besar, nilainya begitu berat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa sampai demikian Pak? Karena apapun yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah, hendaknya harus didasari dengan ilmu. Sholat kita bisa diterima oleh Allah dengan ilmu. Puasa kita bisa diterima oleh Allah dengan didasari ilmu. Pergi haji walaupun punya duit banyak Pak, kalau tanpa didasari dengan ilmu, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita ungkapkan Pak, keterangannya menurut Ibnu Ruslan, Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Orang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya itu ditolak, tidak diterima. Itu yang menjadi kehebatan talabul ilmi Pak. 1 jam saja kita duduk seperti ini, nilainya begitu hebat, begitu besar. Cuma memang ujian dan tantangannya berat. Duduknya ngaji ini Pak, banyak orang yang nggak kuat. Banyak orang yang kuat duduk berjam-jam. Main gaplek nggak kuat Pak. Dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi itu belum beres-beres. Itu banyak orang yang kuat di pos roda di mana. Kuat itu berjam-jam
jam, bahkan kuat nggak tidur. Tapi duduk ngaji Pak, baru datang ruangan langsung lemah-lemah. Mohon maaf kalau kita lihat di pemancingan Pak, orang nongkrong kuat Pak. Dari jam sekian sampai jam sekian. Ya saya nggak bingung memancing nih, ini contoh aja. Contoh aja Pak, nongkrong. Kalau kita duduk masih enak Pak, nongkrong. Kalau kita coba suruh ngaji nongkrong Pak, ngaji sejam nongkrong Pak enggak? Agak kuat. Mohon maaf, yang senang mancing silakan. Tapi ini lagi contoh. Contoh Pak, kuat mereka berjam-jam Pak. Tapi giliran ngaji, pas datang langsung mulai ngantuk-ngantuk dikit. Itulah ketenangan kita Pak di pengajian. Sering kita ungkapkan, malaikat bingung Pak. Ketika orang itu ngaji lagi tidur, kata malaikat, gua catat tadi orangnya. Gua catat tadi ngorok, gua nggak catat tadi jadi pengajian. Tapi malaikat itu Pak adil. Adil catat beda sistem borongan. Walaupun dia tidur di pengajian, tapi ada di tempat ngaji. Walaupun dia nggak dapat itu, tapi dapat nilai-nilai pahala. Ini berat Pak. Kalau kita mengajikan, pikir-pikir dulu Pak. Pikirnya 1000 kali. Sama saya kalau tidur ngaji nggak ya? Paling hujan gerimis. Kata kita kalau hujan gerimis, hujan paling aman ya. Kita gerimis semua Pak. Ya, kalau hujan gerimis doang masih bisa kita jalan. Dan aja lah, hujan gerimis juga itu dapat gerimis. Tapi kita ada suatu hal yang bukan ngaji Pak. Apa nonton, apa ngapain? Udah hujan gede banget Pak. Apa kata kita? Angkat gede itu kecil. Ya, hujannya kecil. Udah hujan gede banget Pak. Dan kok berhenti? Gitu Pak. Nilai ngaji tantangan yang besar, tantangan yang berat. Makanya ngaji ini Pak, jalani aja, jangan untuk menuju surga. Rasulullah sabda kita salah katolikan yang dari sepihi ilman, sahalallahu bin tariqan. Siapa orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah berikan kemudahan jalannya baginya menuju surga. Ini jalan menuju surga. Kita harus tahu jalan menuju surga. Di mana berjalan menuju surga? Di talabul ilmi. Karena surga itu bisa dicapai hanya dengan ilmu. Apapun yang kita lakukan, didasari dengan ilmu. Tanpa dengan ilmu tadi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma memang berat. Kalau ngajian segini Pak, kita banyak bermanfaat, alhamdulillah. Besok jangan berkurang lagi Pak. Kita buka nih, harus semakin banyak, bukan semakin kurang. Saya pengajian ada sekian pengajian Pak. Ini kalau kita lihat, ya Allah, memprihatinkan Pak. Berat, tapi giliran zikiran, tahlilan, ada orang meninggal, kabus, banyak. Biar orang selamatin Pak, apain? Mau aja cukur rambut, penuh. Orang berapa mana kemarin ya? Biar ngaji berkata ini bertemu nih. Biar cukur rambut, orang mau nikahin penuh. Aneh Pak. Biar ngaji berapa mana ya? 10 orang. Inilah beratnya ngaji Pak. Tantangannya berat, kenapa beratnya berat? Nilai pahala yang sungguh sangat berat, dan dia juga berat untuk kita lakukan. Ini mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk duduk ngaji. Ya, karena satu saat aja itu ngaji harusnya lama banget Pak. Itu jam berapa ya? Kayak tadi Pak ini lama banget ya. Ini belum sejam aja Pak. Jam 9 belum. Tadi kita mulai jam 8. Sudah lama amat ya. Itulah nilai ngaji, walaupun dia itu 1 jam terasa lama. Yang harus kita mampu dan kita kuat untuk ini. Dan sekali lagi memberikan kekuatan untuk bisa hidup. Orang yang masih ngaji Pak, insya Allah ketika dia meninggal dunia masih ada suatu rukhsah kepada dia ngaji. Nanti dia masuk dalam kubur ditanya oleh malaikat, belum tahu ilmunya. Bisa kita jawab, ya malaikat saya masih ngaji. Bisa aja. Kalau kita ngaji lagi Pak, kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam ibadah, udah gak ada sholat, udah gak ada keringanan lagi. Kenapa kita mau ngaji? Ngaji Pak pensiunnya mati. Kalau sekarang ini orang pensiun ngaji mati Pak. Ya.
Kenapa? Mati aja masih dia ngaji. Di alam kubur ditakini. Kalau sunnah wal jamaah kalau dia meninggal dunia ditakini, itu masih ngaji. Makanya Rasulullah bersabda, "Fatlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari lubang mainan hingga yang lahat. Kalau sekarang yang masih sehat-sehat sudah berhenti ngaji, berarti sudah mencium sudah mati. Kemudian kita tidak ada kata pensiun ngaji, walaupun enggak. Selama umur kita masih ada, hayat masih di kandung badan, terus kita ngaji sebelum kita diajiin. Diajin baru seperti ngaji kan. Para jemaah sekalian, ngaji kita talabul ilmi di samping kita kewajiban kita ada nilai silaturahim Pak. Nilai silaturahim kita ini yang kita bangun bersama. Kita bisa kenal. Apalagi sekarang ini udah di PSBB, ya, artinya apa? Ya, udah diperluas. Kalau dulu kan malam Selasa di Al-Hidayah Tulangan. Sekarang kita ngaji malam Selasa dari 5 RT oleh Pak RW. Digabung semua, kita bisa kenal Pak. Dulu saya nggak pernah ketemu sholat Al-Iman, Al-Amin ya. Silakan Pak Muhammad. Nggak kenal Pak RW. Nggak kenal Ustaz Ahmad Fauzi, nggak kenal Ustaz Al-Sari. Apa yang bikin kita silaturahim? Kita berpuas, orang yang berpuas silaturahim itu Pak, Allah berikan kemuliaan. Dan kalau orang nggak pernah silaturahim, maka Allah berikan kehinaan dan Allah berikan kemiskinan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihim dhillah. Aynama suqifu illa bihablin min Allah wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat 'alaihim al-maskinah. Dan ditimpakan kepada mereka azillah kehinaan. Aynama suqifu di mana saja mereka berada. Illa bihablin min Allah wa hablin minan nas, kecuali orang itu berhubungan kepada Allah, ibadah. Wa hablum minan nas, dan hubungan kepada manusia, silaturahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kehinaan bagi orang-orang yang tidak mau ibadah. Satu ibadah, yang kedua silaturahim. Kalau berarti kita termasuk orang-orang ibadah. Ibadah juga kepada Allah tidak cukup, hanya ibadah kepada Allah aja. Tapi kita kata Allah harus banyak silaturahim. Kalau tidak dihinakan oleh Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, kita itu namanya komunikasi, Pak. Kita sedang komunikasi sama Allah setiap hari. Bahkan sekurang-kurangnya kita komunikasi kepada Allah satu hari satu malam 5 kali, Pak. Dalam sholat 5 waktu bahkan kita perlu tambah pada malam harinya kita komunikasi. Orang-orang yang menegur tidur kita komunikasi kita sama Allah. Ketika kita sudah komunikasi sama Allah, maka apapun yang kita minta Allah akan berikan. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau kita ingin ditolong sama Allah Pak, beribadah. Karena kita pengen pertolongan sama Allah, ibadahnya kurang. Urutan ayat itu iyyaka na'budu, beribadah dulu, baru nasta'in, baru Allah berikan pertolongan. Jadi kalau orang sudah beribadah kepada Allah, Allah kasih pertolongan Pak, tidak akan dihinakan. Walaupun bagaimanapun itu manusia, Allah akan mengangkat derajat kita bagi beribadah kepada Allah. Dan kalau dia tidak beribadah kepada Allah, Allah akan hinakan dan Allah tidak akan berikan kemuliaan meskipun orang itu kafir. Yang kedua, hablum minan nas. Ketika manusia tidak mau direndahkan oleh Allah, tidak mau dihinakan oleh Allah, dia harus berhubungan kepada manusia. Silaturahim begini Pak. Jadi manusia-manusia itu ada yang dihinakan Pak. Jadi Allah sudah tidak senang kepada orang itu. Kenapa? Karena dia tidak mau ikut hablum min Allah wa hablum minan nas.
Bahkan wabah bighadab min Allah. Allah murka. Wa duribat alaihimul maskanah, dan ditimpakan kepada mereka kemiskinan. Dia bertanya, kan dia beribadah, kan dia silaturahmi juga kurang. Kenapa pun dia diberikan kekayaan? Dia tak miskin. Kekayaan itu Pak, atau kaya dan miskin itu bukan dilihat dari harta. Jadi kita walaupun mungkin ini Pak, kehidupan kita biasa-biasa, rumah kita biasa-biasa, makan biasa-biasa, kan makan Pak, ya, ngetrennya kita makan, orang-orang kita itu paling apa? Ikan asin, sayur asam, jengkol, dan sambal, dan nikmat. Kita nggak perlu makan yang mewah, tapi kita terasa kaya Pak. Kita lihat orang-orang yang hidupannya mewah, orang-orang yang di perumahan, di komplek-komplek yang begitu hebat, apa di Pondok Indah, di Pondok Gede, rumahnya begitu mewah, mobilnya begitu banyak. Itu Pak, belum tentu dia kaya. Kaya itu bukan diukur dengan harta benda, tapi kekayaan itu diukur dengan hati yang bahagia. Pak Herbert tadi bahagia dia melihat kita semua ini. Itu namanya kaya Pak. Jadi kalau kita kaya punya harta, tapi rasa kehidupan kita sempit, sama-sama susah, itu jangan begitu Pak. Karena kita punya rumah hebat, karena sama tetangganya nggak kenal. Kalau kita ke Jakarta cari alamat Pak, ya ada tetangga. Tanya Pak, kenal ini Pak? Nggak kenal. Padahal tetangganya Pak. Nomor sekian, salah nomor saya. Oh iya, nggak tahu. Bahkan orang-orang yang begitu hebat, rumahnya tinggi-tinggi itu Pak, kadang sampai matinya tetangganya nggak tahu. Kalau silaturahim kita di sini Pak, di RW 02, siapa yang nggak kenal? Tinggal penting ngaji Pak. Dari rumah ke rumah, iya. Tapi kalau orang yang nggak pernah silaturahim, kita nggak kenal Pak. Tahu ya? Pengajian kita silaturahimnya seperti ini, kita kenal. Ketika ada suatu hal, oh, ini jamaah kita ada yang sakit, kita doain. Kenapa? Karena kita kenal orang itu, nanti silaturahim. Oh, jamaah kita ada yang meninggal, kita datangi. Kenapa? Karena kita kenal. Kalau nggak kenal, siapa yang meninggal ya? Kita nggak tahu Pak. Siapa yang sakit ya? Kita nggak tahu. Mendoain juga susah. Inilah penting silaturahim. Jadi kekayaan itu dan kemiskinan itu bukan dilihat dari harta benda, tapi kekayaan adalah dilihat dari hati kita yang tenang Pak. Maka ada suatu maqalah, laisa jinaan kasratul ilmi walakin al-ghina nafsi. Bukanlah yang dikatakan kaya itu orang yang banyak hartanya, tapi yang dikatakan kaya adalah orang yang kaya hati, senang bahagia. Saudara-saudara kita seperti ini, kita senang bahagia. Saudara-saudara kita yang sehat, kita senang. Walaupun kehidupan kita sederhana Pak, makan sederhana, rumah biasa-biasa, tapi kekayaan itu adalah kekayaan hati, bukan kekayaan harta. Banyak orang-orang yang kaya bukan kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Dia pengen menjadi orang-orang yang biasa-biasa. Kita mau kemana aja, kok bebas, senang, bebas, mau pasar bebas, mau jalan sok bebas. Tapi orang-orang kaya dan para pejabat-pejabat tingkat tinggi, mana-mana bingung dia, harus dikawal. Orang kaya harus mikir-mikir rumahnya. Kalau kita apa aja dikasih Pak. Tempe 2 tahun, enak Pak. Dan tembak dibakar, enak. Ya, kata cak merek, cak tembak, boleh enak Pak. Arti kesenangan hati kita inilah yang menjadi ukuran kekayaan. Maka kuncinya kalau kita ingin bahagia, tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Duribat alaihim dhillah aina masukihu illa bihaqqin Allah rahimah." Kunci kebahagiaan kita, kunci kekayaan kita adalah kita beribadah kepada Allah. Haqqun min Allah wa haqqun min nas. Hubungan kita kepada Allah kita perkuat, dan hubungan kepada manusia silaturahmi ini kita perkuat. Yakin Allah akan berikan kebahagiaan dan kekayaan dalam kita. Kekayaan bukan hanya harta benda, tapi kekayaan hati. Pada jamaah sekalian, itulah sekedar ya sambutan dari saya selama pribadi yang memang saling kita
mengingatkan kita. Itu aja kalian sekalian, mudah-mudahan ini kita bukan tadi kita, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesehatan, Allah panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita yang banyak yang halal dan berkah, hingga kita bisa mengikuti acara yang sangat mulia ini pada hari-hari yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung yang berkah,